Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3831, 3832, 3833. Wow, mungkinkah ini tempat jatuhnya makhluk abadi? Sekte yang besar, sangat kaya. Pasti ada banyak harta karun di sini. Untungnya, kami tidak pergi. Banyak kultivator juga bergegas. Ketika mereka tiba di pintu masuk gua, mereka melihat sekte agung di bawah. Semua orang sangat gembira hingga mereka hampir melompat. Ouyang Zhenhua juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia juga tidak menyangka gua itu terhubung dengan sekte sebesar itu. Banyak kultivator melompat turun satu demi satu. Semua orang takjub. Saat ini, Dev dan yang lainnya telah memasuki sekte tersebut. Melihat rumah-rumah bobrok dan bangunan yang runtuh, Dev dipenuhi dengan desahan. Bergembiralah, namun harus tetap hati-hati. Ada jebakan di sekte ini. Dev tahu bahwa meskipun sekte sebesar itu dihancurkan, masih akan ada jebakan dan sejenisnya di sekte tersebut. Bahkan akan ada formasi yang tersisa. Bagaimanapun, sekte semacam ini harus memiliki formasi pelindung sekte. Saat ini, Ouyang Zhenhua dan yang lainnya sudah menyusul. Melihat Dev dan yang lainnya berhati-hati, Ouyang Zhenhua melangkah maju dan berkata, "Rekan Tao, apakah masih ada bahaya di sekte suci yang hancur ini?" Zhenhua bertanya pada Dev, karena dia merasa Dev seharusnya sudah mengetahui tempat ini sebelumnya. Bagaimanapun, tidak ada yang berani memasuki gua, tetapi Dev adalah orang pertama yang masuk. Bagaimana mungkin Dev berani masuk tanpa jaminan dan keyakinan penuh? Aku tidak tahu, tapi lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, sekte sebesar itu seharusnya masih memiliki formasi dan jebakan yang tersisa, kata Dev. Dalam hal ini, biarkan boneka di tanganku menjelajahi jalannya. Jika ada bahaya, kita bisa meresponsnya. Setelah Ouyang Zhenhua selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan dua bayangan hitam langsung muncul. Kemudian mereka berubah menjadi dua boneka, masing-masing setinggi orang dewasa. Di bawah komando Ouyang Zhenhua, mereka mulai perlahan-lahan bergerak lebih dalam ke dalam sekte tersebut. Hierarki sekte suci Wuji sangat ketat, itu semua dapat dilihat dari arsitekturnya. Tepat setelah memasuki sekte, ada ruangan yang relatif rendah. Meskipun ada yang runtuh, ada pula yang masih utuh. Ini seharusnya menjadi tempat di mana murid biasa tinggal, dan semakin jauh masuk ke dalam, semakin tinggi dan berat rumahnya. Setelah melewati ruangan rendah itu, halaman independen muncul satu persatu. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal beberapa murid senior sekte tersebut. Orang-orang ini memiliki ruang kultivasi mandiri. Dev dan yang lainnya menemukan halaman yang relatif lengkap, lalu dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Tapi saat kedua boneka itu berjalan melewati pintu, mereka tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Boneka padat itu berubah menjadi sampah dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Jika tidak ada boneka yang memeriksa terlebih dahulu di depan mereka, orang yang masuk lebih dulu mungkin sudah mati sekarang. Formasi yang sangat kuat. Sudah berapa tahun? Masih sangat kuat. Dev mengerutkan kening, matanya penuh keseriusan. Jika halaman murid dilindungi oleh formasi seperti itu, maka aula utama sekte di belakangnya, serta para tetua di belakang sekte dan kediaman master sekte, pasti perlindungannya lebih hebat. Apakah mereka masih dapat menyelidikinya? Semuanya, tolong jangan bergerak. Saya cobakan melihat berapa banyak formasi sihir yang ada di halaman ini. Dev ingin tahu bagaimana formasi sihir yang dibentuk oleh sekte surgawi berbeda dari formasi sihir yang ada saat ini. Bagaimanapun, sekte suci Wuji telah dihancurkan entah berapa tahun. Ketika Raja Iblis Awan Merah datang ke dunia surga dan manusia, sekte suci Wuji telah dihancurkan. Dan Raja Iblis Awan Merah telah ditekan di kaki Gunung Iblis selama ribuan tahun, bahkan lebih awal dari perang antara dewa dan iblis. Maka kehancuran sekte suci Wuji pasti sudah lebih lama. Apakah ada perang mengerikan lainnya sebelum perang antara dewa dan iblis? Dev merenung, jika bisa menghancurkan sekte sebesar itu seperti sekte suci Wuji, maka kekuatan pihak lain pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, karakter seperti Raja Iblis Awan Merah tidak akan pernah bisa menghancurkan sekte seperti sekte suci Wuji. Dev sedang merenung dalam hatinya, tapi Raja Iblis Awan Merah berkata,
Nak, pikirkan saja, jangan selalu membandingkanku. Meskipun aku adalah Raja Iblis, aku bukanlah masternya. Bagaimana aku bisa menghancurkan sekte surga seperti sekte Suci Wuji? Meskipun saya tidak dapat menghancurkan sekte besar di alam surga seperti sekte Suci Wuji, akan mudah bagi saya untuk menghancurkan sekte di alam surgawi dan manusia. Dev terdiam beberapa saat, dan dia baru saja memikirkannya. Raja Iblis Awan Merah tidak senang dan sangat memperhatikan wajahnya. Bantu aku membuka mata Tianming. Aku ingin mengamati berapa banyak formasi yang tersisa di sekte suci ini, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Segera, cahaya merah menyala di dahi Dev, dan kemudian bentuk yang mirip mata muncul di dahi Dev. Kemudian mata Dev berubah suram, dan formasi terlihat dengan bantuan mata Tianming. Dev melihat serangkaian pola formasi yang kompleks dan misterius, membentuk formasi demi formasi. Melihat formasi di depannya, Dev menarik napas, karena formasi di depannya sungguh sangat rumit dan kompleks. Terlebih lagi, ini adalah halaman para murid sekte suci, dan halaman ini dikelilingi oleh berbagai formasi. Ada formasi pertahanan, formasi pembunuhan, dan formasi pengumpulan energi untuk membantu kultivasi. Banyak formasi yang tumpang tindih di halaman ini. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat formasi yang tumpang tindih seperti ini. Perlu diketahui bahwa setiap formasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika ditempatkan pada posisi yang sama, maka akan terdapat batasan yang berbeda-beda. Bagaimanapun, ada beberapa formasi di satu tempat, dan kondisi untuk membuka formasi akan dibatasi. Kapan kita harus mengaktifkan formasi pertahanan? Kapan kita harus mengaktifkan susunan pembunuh? Dan kapan kita harus mengaktifkan formasi pengumpul energi? Ini adalah masalah yang sangat rumit. Dev ingin menyusun formasi di beberapa tempat, dan harus proporsional, agar formasi dapat diaktifkan secara berurutan. Tapi ini adalah pertama kalinya Dev melihat formasi lengkap seperti ini disatukan. Dev menggunakan mata Tianmingnya untuk mengamati berbagai formasi dengan cermat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan penelitian dan mempelajari beberapa teknik formasi yang mungkin bisa sangat membantunya. Dengan mata Tianming, Dev dapat secara intuitif mendeteksi berbagai formasi, dan penelitian akan jauh lebih cepat. Dev menatap kosong, dan banyak kultivator di belakangnya tidak sabar. Apa yang orang ini lakukan? Bisakah dia menghancurkan formasi itu? Mengapa dia masih tidak bergerak? Apakah dia terjebak dalam formasi ilusi? Berapa lama ini akan menunggu? Semuanya, harap bersabar. Rekan Daoi Chen ini memimpin dalam menyelamatkan kita dan membawa kita ke sini. Kita harus mempercayainya. Mari kita tunggu dan lihat. Diperkirakan lingkaran sihir ini akan sulit dipatahkan. Ouyang Zhenhua menghibur semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Ouyang Zhenhua, banyak kultivator menjadi diam. Pada saat yang sama, Munai, yang berada di puncak gunung, menemukan bahwa Dev dan yang lainnya sudah lama tidak mencapai puncak gunung. Mu Yao dan semua orang di keluarga Mu juga menjelajahi seluruh puncak gunung, tetapi tidak menemukan tambang batu tambang. Nona, seluruh puncak gunung, kecuali sisinya yang dibungkus oleh tanah kekacauan, sudah dijelajahi. Tempat-tempat lain juga telah diperiksa, dan tidak ditemukan tambang batu kutub sama sekali. Banyak batu kutub berserakan di mana-mana, dan aku sudah mengirim orang untuk mengambilnya sebanyak mungkin. Kata Mu Yao, pandangan pendek, berapa banyak yang bisa kamu ambil? Hanya jika kamu menemukan tambang batu kutub, maka keluargamu kita akan memiliki aliran sumber daya batu kutub yang stabil. Lalu mengapa Dev dan yang lainnya tidak muncul? Munai sedikit mengernyit, dia tidak tahu bahwa Dev dan yang lainnya telah menemukan gua itu. Nona, jika tambang batu kutub tidak ditemukan di puncak gunung, mungkinkah itu berada di tengah gunung? Mungkinkah Dev dan yang lainnya menemukan tambang batu kutub di tengah gunung, jadi mereka tidak datang, kata Mu Yao. Sangat mungkin, ayo turun gunung. Munai melambaikan tangannya dan memimpin semua orang di keluargamu menuruni gunung. Pintu masuk gua masih bersinar terang. Tidak lama lagi semua orang di keluargamu dapat menemukan gua tersebut. Saat ini, Dev masih mengamati dan memahami formasi di depannya. Tiba-tiba Dev bergerak, lalu berjalan menuju halaman. Melihat ini, Binglu dan yang lainnya buru-buru melangkah ke depan untuk memegang Dev. Tuan Chen, ini berbahaya, jangan impulsif. Kedua boneka itu berubah menjadi sampah dalam sekejap. Bagaimana Dev bisa memberanikan diri masuk seperti ini? Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga dikejutkan oleh Dev. Tuan Chen, jika kamu menemukan cara untuk menghancurkan formasi, kita bisa mencobanya bersama. Kamu tidak boleh memasukinya sendirian, itu terlalu berbahaya. Bonekaku saja seketika itu berubah menjadi sampah. Padahal itu terbuat dari batu hitam yang sangat langka dan sangat keras, tapi masih tidak tahan.
Jangan ambil risiko. Ouyang Zhenhua juga menasihati Dev. Tubuh Dev fana dan dia tidak memiliki perlindungan sedikit pun. Jika dia masuk seperti ini, bukankah dia mencari kematian? Binglu dan yang lainnya menghentikan Dev mengambil risiko apapun. Jangan khawatir. Jika aku tidak yakin, aku tidak akan bertindak dengan mudah. Dev tersenyum ringan, lalu melewati Binglu dan yang lainnya. Binglu, Lan Yingning, dan orang suci lainnya memandang Dev dengan gugup. Meskipun Dev mengatakan dia percaya diri, mereka tetap gugup. Jika ada yang salah dengan Dev, mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Di wilayah kutub ini, tanpa perlindungan Dev, mereka tidak akan bisa keluar sama sekali. Dan tanpa Dev, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan para kultivator di depan mereka ini terhadap mereka. Siapa yang tidak tergiur dengan wanita anggun dan cantik? Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Para kultivator ini semua telah melihat betapa kuatnya Dev, sehingga mereka dapat menekan pikiran nafsu di dalam hati mereka. Namun jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dev, siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan terhadap Binglu dan lainnya? Di hadapan publik, di tengah ketegangan Binglu dan lainnya, Dev memasuki halaman, tapi adegan boneka tidak muncul. Dev baik-baik saja, dan formasi di halaman sepertinya tidak bereaksi. Entah itu Binglu atau Ouyang Zhenhua, mereka semua tampak terkejut. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk menghentikan pengaktifan formasi ini. Dev berjalan ke halaman, telapak tangannya terangkat, seolah sedang mencari sesuatu. Segera, Dev tersenyum tipis di sudut mulutnya. Begitu, tidak heran begitu banyak formasi yang dapat digabungkan, dan tidak ada batasan aktivasi. Dev menemukan bahwa aktivasi formasi ini ditentukan berdasarkan aura. Di antara formasi ini, aura kultivator telah diimpor sejak lama. Formasi secara otomatis akan dinilai berdasarkan auranya. Orang yang memasuki aura akan masuk dan susunan pengumpul energi akan terbuka, memungkinkan orang untuk berlatih dengan cepat. Dan jika aura penyusup tidak dimasukkan ke dalam formasi, formasi pertahanan dan formasi pembunuhan akan diaktifkan pada saat yang sama untuk memblokir penyusup. Hal ini sangat menyentuh hati Dev. Lagi pula, setelah banyak master formasi mengatur formasi, hanya mereka yang dapat bergerak bebas dalam formasi, dan yang lain tidak dapat menggunakan formasi tersebut. Khusus untuk penggabungan berbagai formasi, akan lebih mudah menggunakan aura untuk menentukan kapan harus mengaktifkan formasi yang mana. Adapun cara memasukkan aura ini, selama aura dimasukkan, meskipun master formasi tidak ada, orang yang auranya dimasukkan dapat bergerak bebas dalam formasi. Ini adalah metode yang bagus. Setelah Dev mempelajari metode ini, dia dapat menyusun berbagai formasi dan kemudian memasukkan auranya. Formasi ini dapat dikontrol oleh banyak orang yang memasukkan auranya. Dev memahami prinsipnya dan mampu memecahkan formasi satu demi satu seperti bebek di air. Bersambung.